Halo, apa kabar? Kali ini saya mau membuat kue brudel khas Manado. Kue ini sangat mudah membuatnya. Kita bisa membuatnya tanpa menggunakan mixer, atau hanya kita aduk-aduk saja dengan sendok atau whisk. Tapi kali ini, untuk mempercepat waktu dan irit tenaga, saya gunakan mixer saja, tapi hanya sebentar, jangan terlalu lama. Oke deh, segera kita buat aja kuenya ya. Langkah pertama, kita akan mengetes dulu keaktifan raginya dengan mencampur air hangat, ragi instan, dan sedikit gula pasir. Ketiga bahan ini akan kita aduk hingga rata dan kita akan diamkan sekitar 5 menit. Jika dia berbuih, maka raginya itu aktif dan layak untuk kita gunakan. Sambil menunggu, kita akan sisihkan dulu air raginya dan kita akan mencampur bahan-bahan lainnya. Masukkan margarin atau mentega dengan gula pasir. Kedua bahan ini akan kita mixer hingga margarin atau menteganya sedikit memucat. Nah, seperti ini ya. Margarinnya sudah memucat, kita bisa matikan mixernya. Lalu kita akan masukkan kuning telur. Kita kocok lepas dulu. Susu kental manis. Sedikit garam, dan juga air raginya yang tadi kita campur di awal. Kita lihat airnya berbuih ya, itu menandakan bahwa raginya aktif dan layak untuk digunakan. Kita masukkan juga tepung terigunya. Tambahkan juga sedikit perisa vanila. Di sini saya menggunakan Tofieco Vanilla Butter. Kita aduk-aduk dulu secara manual seperti ini ya, agar nanti tidak terlalu lama saat kita memixernya. Diaduk dengan sendok atau spatula, atau dengan whisk juga bisa ya. Lalu kita akan mixer, gunakan kecepatan yang paling rendah saja. Dan jangan terlalu lama. Jika kita lihat sudah mulai tercampur dengan rata, segera kita matikan mixernya. Kita rapihkan dulu adonannya. Lalu tutup dengan plastik wrapping. Dan ini akan kita diamkan dulu kurang lebih 30 hingga 45 menit, tergantung suhu ruang. Kita akan menunggu agar ragi di dalam adonan bisa bekerja, sehingga adonannya akan mengembang. Setelah 30 hingga 45 menit, kita akan buka tutupnya. Adonan akan sedikit mengembang seperti ini. Saya akan memberikan sedikit kulit jeruk nipis dengan cara memarutnya seperti ini. Tapi ini opsional aja ya. Tidak pakai juga gak apa-apa. Ini hanya untuk memberikan aroma sedikit lebih harum. Lalu saya akan menambahkan kacang kenari yang sudah saya cincang kasar. Dan aduk hingga tercampur rata. Kemudian, adonan akan kita tuang ke dalam loyang tulban seperti ini, loyang yang bolong tengahnya. Tapi loyangnya harus kita olesi dulu dengan margarin dan ditaburi oleh tepung. Untuk kue brudel,
Adonan memang lebih mengental dibandingkan dengan adonan dari kue bolu biasanya. Lalu bagian permukaan adonannya akan kita ratakan dengan sendok seperti ini. Selanjutnya kita akan kembali menutup adonan dengan plastik wrapping seperti ini dan akan kita diamkan kembali selama 45 menit hingga 1 jam tergantung suhu ruang agar adonan kembali mengembang. Sementara itu, jangan lupa kita untuk memanaskan ovennya paling tidak 15 menit sebelum memanggang. 45 hingga 60 menit kemudian, kita akan kembali membuka adonannya. Kita lihat di sini, adonannya juga sudah mengembang. Lalu saya akan berikan parutan keju untuk topping bagian atas kuenya. Kalau mau ditambahkan kismis atau kacang kenari juga bisa. Adonan kue brudel siap untuk dipanggang. Kue brudelnya sudah matang. Kita akan tunggu dulu ya hingga dia tidak terlalu panas lagi. Nah, kue brudelnya sudah mulai hangat. Ini akan saya keluarkan dari loyang. Aromanya sangat harum. Saya potong untuk melihat tekstur bagian dalam kuenya dan juga akan saya cobain. Kuenya terasa empuk pada saat dipotong. Kita lihat di sini tekstur kuenya agak berongga karena kita menggunakan ragi dan juga terlihat banyak kacang kenarinya. Kue ini termasuk jenis kue yang agak padat, tapi di bagian dalamnya sangat empuk dan gembur. Saya cobain ya. Enak. Kuenya empuk dan gembur dan juga terasa gurihnya oleh karena ada kacang kenari di dalamnya. Karena kuenya ini masih hangat, jadi teksturnya masih sedikit rapuh. Tapi kalau kita diamkan dulu sekitar 2 hari, maka kue ini akan lebih stabil teksturnya. Bahkan rasanya pun akan lebih terasa enaknya. Sangat mudah kan membuatnya, bahan-bahan yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Nah, buat teman-teman, selamat mencoba ya kue brudel khas Manado yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa dukungannya ya untuk mensubscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.